Feeling introvert, pengertian sederhananya adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan emosi atau perasaan yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Sistem operasi pada tipe feeling introvert berada di belahan otak bagian bawah di sebelah kanan atau disebut sebagai limbik kanan. Pada limbik kanan yang menjadi kemudi kecerdasan tipe feeling introvert berada di lapisan putih yang letaknya di bagian dalam. Limbik kanan putih itulah yang menjadi sistem operasi tipe feeling introvert. Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat karena mengandung sel otak lebih banyak. Kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari dalam keluar. Hal ini menyebabkan si feeling introvert menjadi seolah tidak bisa berhenti untuk tebar pesona atau memancarkan karismanya sebagai pemimpin. Mesin kecerdasan feeling sesungguhnya identik dengan pernapasan. Tipe ini memiliki kapasitas pernapasan yang besar. Kapasitas pernapasan yang kuat tersebut disebabkan tipe feeling memiliki mesin yang besar, yaitu berupa jantung dan paru-paru yang besar. Dengan mesin yang besar, tipe ini dapat memompa oksigen yang lebih banyak ke dalam darah. Terlebih lagi, tipe feeling dengan kemudi introvert. Tipe feeling introvert ditunjang oleh ketersediaan baterai yang ada di dalam dirinya, sehingga menyebabkan tipe ini seperti memiliki kekuatan emosi yang lebih kuat. Bentuk fisik tipe feeling secara umum disebut sebagai displatik karena mesin kecerdasan tersebut didukung oleh tulang yang kecil sehingga bawaannya terasa berat. Dengan mesin besar, maka bentuk badan dari tipe feeling introvert terlihat tebal, lebar. Akibatnya bagian punggung dari tipe ini seperti lebih sulit digerakkan. Pada tipe feeling introvert yang memiliki charger baterai di dalam, maka daya pancar emosi tipe ini pun lebih kuat. Secara fisik, tipe ini dapat menggunakan pernapasan dalam yang bersumber dari paru-parunya. Oleh karena itu, kekuatan pernapasan dari mesin yang besar tersebut dapat digunakan untuk jenis olahraga yang memerlukan stamina jarak jauh dan jangka panjang seperti lari maraton. Sebagai pribadi yang utuh, tipe feeling introvert memiliki sisi-sisi diametral, yaitu semangat tinggi namun dibalik itu ingin dimanja dan diperhatikan. Perkataannya halus dan lembut namun terkadang bisa juga menyengat. Pemimpin yang berkarisma namun kebiasaan buruknya mudah tersinggung. Selain itu, tipe ini suka menolong namun menghitung nilai balas budi. Komunikator yang mempengaruhi orang lain namun komitmen terhadap ajarannya lemah. Berempati namun terkadang lambat beraksi. Oleh karena itu, tipe ini harus waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Tipe feeling introvert juga influencing, mampu mempengaruhi, kemudian idealis, mengukur dengan perasaan, terpanggil untuk memimpin, baik hati, pandai melihat ke dalam diri atau refleksi, gampang dikenal orang, mampu meyakinkan orang tentang sesuatu, kemudian penyebar luas ide untuk menggerakkan orang, pandai berdiplomasi, mudah bersahabat atau membangun persahabatan. Kepribadian feeling introvert memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan emosi yang melebihi jenis mesin kecerdasan yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan emosi atau disebut dengan emotional quotient. Dengan kekuatan pernapasan yang panjang, tipe ini memiliki potensi kekuatan mental yang lebih baik, mampu mendengar bahasa hati orang lain lebih lama. Tipe ini bahkan mampu menjaga perasaan dan berempati lebih baik dari orang lain.
Selain itu, tipe feeling umumnya seperti memiliki kadar cinta yang lebih banyak, baik untuk mencintai ataupun dicintai. Pencarian kekuatan emosinya menjadikan tipe ini disukai oleh banyak orang. Kepopuleran dari tipe ini merupakan kelebihannya. Dalam hal pengelolaan keuangan, tipe feeling introvert terlihat sangat bossy ya, seperti juragan. Ia mudah menolong orang lain dengan harapan ia akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Jalan keberhasilan dari tipe feeling introvert ditentukan oleh kemampuannya membuat platform untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan platform itu, sosok feeling introvert akan memiliki posisi tawar yang tinggi. Penting untuk digarisbawahi bahwa platform yang dibentuk oleh tipe ini seringkali platform yang diikat secara emosional. Oleh karena itu, sejak awal setup platform dari tipe feeling introvert tersebut harus didesain secara masa agar dapat mewadahi visi yang diperjuangkannya. Tentu saja platform ini akan mudah runtuh jika tidak diberi energi positif yang maksimal. Apalagi jika platform tersebut senantiasa berubah-ubah demi kepentingan pragmatis. Padahal membangun platform visioner itu memakan masa yang panjang ya. Meskipun tipe feeling introvert memiliki chemistry cinta, ia mesti meningkatkan chemistry cinta itu dengan sesuatu yang berdampak jangka panjang. Dalam menggunakan kekuatan karismanya, tipe ini menebarkan pengaruh terutama dalam hal visi untuk mendapatkan cinta dari pengikutnya. Oleh karena itu, visi tersebut mesti diberi jiwa atau sentuhan emosi supaya lebih banyak orang yang terikat dengan kepemimpinannya. Kecerdasan emosi dari tipe feeling introvert menjadikannya matang secara emosional dan menjadi kaya hati sehingga mudah berbagi kasih sayang dengan orang lain. Faktor kekuatan emosional inilah yang membuat tipe ini merasa terpanggil untuk menjadi pemimpin. Dengan pancaran energi yang datang dari dalam untuk menyebarkan kekuatan emosi, tipe feeling introvert memang layak menjadi pemimpin. Jika tipe feeling dikemudikan dari dalam menjadi tipe feeling introvert, akan muncul sifat lebih percaya diri dan seolah bekal kekuatan emosinya tidak habis karena didorong dari dalam dirinya. Hal itulah yang mengakibatkan tipe feeling introvert merasa nyaman menjalankan fungsi kepemimpinannya. Dengan modal kepemimpinan tipe feeling introvert yang berkarismatik dan terpancar dari dalam, keseharian dari tipe ini selalu menebarkan pesona. Ketika kepemimpinan tipe feeling introvert diterima oleh lingkungan, maka hal tersebut sesuai dengan pengharapannya. Aktualisasi diri dari tipe ini terjadi jika ia memiliki fungsi kepemimpinan. Bahkan jika tidak mendapatkannya, tipe ini akan terus mencari jalan untuk kemudian dikukuhkan sebagai pemimpin. Dengan modal kepemimpinan inilah tipe feeling introvert menawarkan idealisme baru. Biasanya tipe feeling introvert memang merupakan seorang ideolog yang memiliki pandangan visioner. Sumber ideolog tipe ini datang dari kematangan emosi yang sejalan dengan jiwa perjuangannya. Kekuatan emosi dari tipe ini yaitu memahami ke dalam jiwa dari masyarakat yang perlu diperjuangkan oleh dirinya. Hal inilah yang membuat tipe feeling introvert menargetkan visi tertentu untuk diperjuangkan bersama. Salah satu jalan untuk memelihara pengaruh dari tipe feeling introvert ialah dengan berkontribusi pada pengikutnya. Sebagai konsekuensi dari kasih sayang kepada pengikutnya, tipe ini kerap kali mengulurkan tangannya untuk membantu pengikutnya. Kekuatan kepemimpinan dari tipe feeling introvert sekaligus menjadi merek bagi dirinya. Tipe ini diberi merek sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan yang baik. Untuk memiliki merek seperti ini, tipe feeling introvert tidak harus secara formal memimpin suatu organisasi tertentu. Namun, secara informal pun, merek kepemimpinan tersebut melekat pada dirinya. Jika tipe feeling introvert tidak memiliki merek kepemimpinan, maka ia seperti tercabut dari akar. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber kekuatan utama dari tipe ini dalam memancarkan emosi kasih sayang ke masyarakatnya macet.
Cara belajar feeling introvert adalah menjadi pendengar yang baik meskipun ia begitu tergoda untuk berbicara. Tipe feeling introvert suka ngomong dan mendebar pesona dengan omongannya. Namun tipe ini akan belajar lebih banyak jika ia mendengar. Maka ketika hadir dalam kelas, ia cukup berkonsentrasi mendengarkan penjelasan dari gurunya. Jika perlu, penjelasan tersebut direkam dengan MP3 dan didengarkan berulang-ulang sampai tipe ini mendapatkan feel-nya. Bagi tipe feeling introvert memang sulit berkonsentrasi dalam durasi lama. Tipe ini sering terbawa pada suasana emosinya. Hasil rekaman yang didengarkan ulang itu membuat tipe ini mendengarkan gambaran secara keseluruhan. Tipe feeling pada umumnya memang harus belajar menggunakan telinganya. Motivasi belajar dari tipe feeling introvert akan naik seiring dengan moodnya. Jika tipe ini sedang mood, maka seperti tidak ada yang dapat menghentikannya. Jika sedang semangat akan terlihat sekali, namun jika sedang malas maka tipe ini akan susah untuk memulai kembali. Oleh karena itu perlu ditempelkan sentuhan emosi setiap kali tipe ini merasa sedang kehilangan mood. Motivasi yang naik turun tergantung kondisi emosi sesaat. Permainan perasaan untuk memelihara tingkat motivasi dari tipe ini memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Pada pilihan sekolah atau profesi akan didominasi oleh unsur-unsur keterlibatan yang membutuhkan keterlibatan emosi, termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati ke hati. Secara fisik memerlukan napas yang panjang atau semangat yang tinggi sehingga bisa bekerja atau bertanding secara maraton, serta jurusan profesi yang melibatkan karisma atau kepemimpinan serta dapat mengeluarkan jurus-jurus tebar pesona supaya tipe ini lebih banyak dicintai oleh orang. Ya, bisa dalam pemilihan politik, kepemerintahan, hukum, kesenian, psikolog, komunikasi, diplomat, humas, promotor, investor, negarawan, public speaker, administrasi negara, seniman, budayawan, hubungan internasional, salesman, inspirator, motivator, psikiater, konselor, ideolog, lawyer, dan masih banyak lagi. Di masa depan pilihan profesi akan semakin beragam.